leadership in crisis time. Kamu tahu nggak sih gimana pemimpin atau pemimpin? Kamu mau tahu? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 kelas A Indralaya. Kami akan Menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Selamat Menyaksikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Lili Erina MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Organisasi. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Talita Safa. Saya Feranggi Lianti Parapat. Saya Rizka Rahmawati. Saya Cika Aprilia. Saya Alzana Renazala. Nah, ini adalah pokok pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, yang kedua ada pendekatan kepemimpinan, yang ketiga ada contoh gaya kepemimpinan, yang keempat ada contoh kasus kepemimpinan, yang kelima kesimpulan, serta yang terakhir ada daftar pustaka. Baiklah, selamat mendengarkan presentasi dari kami. Sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Robbins dan Judge menyatakan bahwa leadership as ability to influence a group toward the achievement of a vision or set of the goals. Artinya, kepemimpinan itu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah prestasi dari suatu visi atau sasaran. Atau maksudnya, kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Robert Vecchio dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior, leadership can be defined as a process through which a person tries to get organizational members to do something that the person desires. Artinya, kepemimpinan itu didefinisikan sebagai proses melalui mana seseorang mencoba untuk mendapatkan anggota organisasi untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, menurut Gibson, Ivan Savage, Don Lee, dan Knospe, leadership as a term to use influence to motivate individuals to accomplish some goals. Artinya, kepemimpinan itu sebagai upaya untuk menggunakan pengaruh memotivasi individu agar mencapai beberapa tujuan. Nah, yang terakhir, menurut Maxen dan Glino, leadership is about influencing, motivating, and enabling others to contribute toward the effectiveness and the success of the organizations of which there are members. Artinya, kepemimpinan itu adalah pengaruh memotivasi orang lain untuk menyokong ke arah sukses dan efektivitas dari organisasi di mana mereka sebagai anggotanya. Nah, selanjutnya itu mengenai kompetensi atau kemampuan pemimpin. Menurut Drucker, pemimpin seharusnya memiliki minimal 3 kemampuan. Yang pertama itu ada kemampuan pribadi, meliputi integritas tinggi, visi yang jelas, intelijensia tinggi, kreatif, inovatif, serta tidak mudah merasa puas. Lalu yang kedua itu kemampuan kepemimpinan atau leadership mastery, meliputi kemampuan memotivasi orang lain, membuat keputusan yang cepat dan tepat, mempengaruhi orang lain, mengelola konflik, berorganisasi, memimpin tim kerja, mengendalikan stres, dan keterampilan dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan berorganisasi atau organizational mastery, meliputi kemampuan mengembangkan organisasi, memanajemen strategik, meraih peluang, mengadakan pengkaderan generasi penerus, memahami aspek makro dan mikro, dan keterampilan dalam operasional. Kemudian, sifat kepemimpinan. Edwin Gesely mengemukakan 6 sifat kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau supervisory ability. Lalu, yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Yang ketiga, kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, kepercayaan diri atau pandangan pada diri sendiri sehingga mampu menghadapi masalah. Lalu yang terakhir, inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, lalu mengembangkan serangkaian kegiatan dan menentukan cara-cara baru untuk inovasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam hubungan dengan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi. Yang
Yang kedua itu kepemimpinan sebagai konsep dan rangkaian praktek atau progress futurism. Stoner menjelaskan kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, leadership involves other people atau pemimpin bekerja dengan melibatkan orang lain. Seorang pemimpin selalu terlibat dengan orang lain. Nah, kesediaan untuk menerima dan menjalankan perintah dari pimpinan tadi merupakan peran dari anggota kelompok, menetapkan status pemimpin dan memungkinkan suatu proses kepemimpinan juga. Yang kedua, itu leadership involves an unequal distribution of power between leaders and group members, atau kepemimpinan itu melibatkan distribusi kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga, the ability to use the different forms of powers behaviors in a numbers of ways, atau kepemimpinan itu menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang atau anggota organisasi dengan beberapa cara. Yang keempat, this fourth aspect combines the first three and acknowledge that leadership is about values, atau aspek keempat dari definisi Stoner tadi menggabungkan ketiga aspek pertama dan mengakui bahwa kepemimpinan itu tentang nilai. Lalu yang ketiga, kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam organisasi dibutuhkan adanya kepemimpinan dan manajer sebagai suatu kesatuan. Dalam hal ini, komitmen manajemen dalam melaksanakan sumber daya manusia penting, tetapi tidaklah cukup. Jadi dibutuhkan suatu elemen manajemen sumber daya manusia yang disebut dengan kepemimpinan yang dibuktikan nyata dalam pelaksanaan program. Lalu yang keempat itu analisis keterkaitan antara kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia dengan SWOT model atau SWOT analisis, melaksanakan analisis dan diagnosis keunggulan strategis untuk mengidentifikasi dengan jelas kekuatan serta kelemahan pada waktu saat ini gitu. Analisis SWOT ini juga mengkaji kelemahan di masa yang akan datang. Yang pertama itu kan ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, threats atau ancaman. Oke, di sini aku juga bakal ngejelasin tentang perbedaan pemimpin dan manajer. Dalam buku Teori Kepemimpinan tahun 2006, pemimpin itu tidak bisa mengelola atau to manage, akan gagal dalam kepemimpinannya. Sementara manajer juga tidak bisa memimpin atau to lead, akan gagal dalam aktivitas manajerialnya. Namun sesungguhnya pemimpin dan manajer tadi merupakan dua konsep yang berbeda. Nah, pemimpin atau leader tadi merupakan seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan personality atau authority, atau juga bisa disebut dengan berwibawa. Ia disegani dan berwibawa terhadap bawahannya atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta didukung perilaku yang baik. Sedangkan manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja, dan tipe kepemimpinannya ialah autokratis leader dengan falsafahnya bahwa bawahan adalah untuk pemimpin. Nah, selanjutnya penjelasan tentang pendekatan kepemimpinan yang terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori sifat, yang kedua teori perilaku pribadi, yang ketiga teori situasional, serta yang terakhir teori atribusi pemimpin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sifat. Teori sifat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada kecerdasan atau intelligence, yang kedua ada kepribadian atau personality, yang ketiga ada karakteristik fisik atau physical karakteristik, serta yang terakhir adalah kemampuan supervisi. Baiklah, kita jelaskan dulu kecerdasan atau intelligence. Stockdale dalam bukunya Handbook of Leadership pada tahun 1974, halaman 43-44, ia menemukan sesuatu kecenderungan umum yang menunjukkan bahwa pemimpin lebih cerdas dari pemimpinnya. Perbedaan kecerdasan yang mencolok antara pemimpin dan pengikutnya mungkin akan tidak fungsional. Baiklah, yang kedua yaitu kepribadian atau personality. Giseli pada tahun 1963 pada bukunya halaman 109, beberapa hasil riset ia menunjukkan bahwa sifat kepribadian seperti keuletan, originalitas, integritas pribadi, dan kepercayaan diri berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga ada karakteristik fisik atau dapat disebut juga dengan physical karakteristik. Stockdale dalam bukunya tahun 1948 halaman 35-36
banyak organisasi yang membutuhkan orang dengan fisik yang besar yang menjamin kepatuhan antara pengikutnya. Serta yang terakhir ada kemampuan supervisi. Menurut Giseli dalam bukunya Exploration in Managerial Talents pada tahun 1971, dengan menggunakan penghargaan presentasi pemimpin, Giseli menemukan adanya hubungan positif antara kemampuan supervisi seseorang dengan tingkat dalam hierarki organisasi. Kemampuan supervisi didefinisikan sebagai pendayagunaan segala bentuk praktek supervisi secara efektif yang ditunjukkan oleh persyaratan situasi tertentu. Maka dari itu, Stockdale menyatakan dalam Personal Factor halaman 71 secara tepat menilai pendekatan menurut sifat dalam pernyataan berikut. Yang pertama, pandangan bahwa kepemimpinan secara keseluruhan bersifat situasional sehingga tidak ada karakteristik pribadi yang dapat memprediksi kepemimpinan. Maka dari itu nampaknya terlalu menekankan hakikat situasi dan meremehkan sifat pribadi dalam kepemimpinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku pribadi. Jadi, teori perilaku pribadi ini terkenal dan diuraikan melalui dua penelitian. Nah, yang pertama adalah penelitian dari Universitas Michigan yang berorientasi pada pekerjaan dan karyawan, Likert New Patterns of Management pada tahun 1962 dan Likert the Human Organizations pada tahun 1967. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 1947 saat Likert mencoba mencari cara terbaik dalam mengelola upaya orang-orang untuk mencapai sasaran prestasi dan kepuasan yang diharapkan. Tujuan sebagian besar tim riset kepemimpinan yang dialami Likert di Universitas Michigan adalah untuk menemukan prinsip-prinsip dan metode kepemimpinan yang efektif. Setelah dilakukan wawancara ke beberapa perusahaan seperti perusahaan kimia, makanan, elektronika, serta mesin-mesin berat, dan lain-lainnya, data yang diperoleh dari ribuan karyawan yang melakukan tugas pekerjaan yang berbeda, mulai dari pekerjaan yang tidak memerlukan kalian hingga pekerjaan yang memerlukan kalian seperti riset dan kalian khusus. Peneliti dapat mengidentifikasi ada dua gaya kepemimpinan. Pertama, berorientasi pada pekerjaan atau job center. Pemimpin pada pekerja mempraktekkan penilaian ketat sehingga bawahan melaksanakan tugas mereka dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan dengan jelas. Dan yang kedua, berorientasi pada karyawan atau employee center. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan yakin tentang perlunya pendelegasian pengambilan keputusan dan membantu karyawan dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendorong. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan menaruh perhatian akan kemajuan pribadi, pertumbuhan, dan prestasi karyawan. Rangkaian penelitian Universitas Michigan ini tidak menunjukkan dengan jelas bahwa gaya kepemimpinan selamanya yang paling efektif. Juga penelitian tersebut hanya menguji dua aspek kepemimpinan, yaitu tugas dan perilaku seseorang. Akhirnya, yang kedua adalah penelitian Universitas Negeri Ohio, pemeraksaraan struktur dan pertimbangan. Program yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu dua faktor kepemimpinan yang diacu sebagai pertama, pemeraksara struktur atau instiating structure. Pemeraksara struktur merupakan perilaku di mana pemimpin yang mengorganisasi dan menetapkan hubungan dalam kelompok tersebut cenderung membentuk pola dan saluran komunikasi yang ditetapkan dengan baik dan menunjukkan cara-cara penyelesaian dalam pekerjaan. Yang kedua adalah pertimbangan atau considerations. Pertimbangan menyangkut perilaku yang menunjukkan persahabatan, kehangatan, kepercayaan timbal balik, respect, serta hubungan antara pemimpin dan pengikut. Namun, format dalam considerations
Instituting Structure and Organizational Criteria pada tahun 1966 halaman 349 sampai 361 telah mengkritik riset Universitas Negeri Ohio tentang cara kepemimpinan, yaitu 1. Para peneliti kurang berupaya mengkonsepsikan variabel situasional dan pengaruhnya atas perilaku kepemimpinan. Kebanyakan studi riset tidak menghasilkan korelasi penting antara ukuran perilaku kepemimpinan dan kriteria keefektifan. 3. Teori tersebut tidak menyediakan jawaban terhadap persoalan kausalitas. Tapi sebagian besar dari persoalan tersebut telah ditanggulangi oleh Care and Grace Scheme pada tahun 1974 halaman 555 sampai 668. Misalnya telah ditunjukkan dalam riset yang mutakhir banyak variabel yang mempengaruhi hubungan perilaku kepemimpinan dan keefektifan organisasi. Variabel-variabel ini mencakup pengalaman karyawan, kewenangan, pengetahuan tentang pekerjaan, harapan atas perilaku pemimpin, pengaruh pemimpin ke atas tingkat otonomi, kejelasan peranan, dan yang terakhir adalah desakan waktu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori situasional dalam kepemimpinan. Nah, di dalam teori situasional ini, kepemimpinan tergantung pada kecocokan antara kepribadian, tugas, kekuasaan, sikap, serta persepsi. Nah, di dalam teori situasional ini, terdapat 3 model yang sudah dipublikasikan dan sudah juga diteliti, yaitu yang pertama adalah model contingency, yang kedua adalah model normatif atau model Fromm-Yatton, dan yang terakhir adalah teori jalan tujuan atau the path goal theory. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai model kepemimpinan contingency. Nah, model contingency ini, keefektifan kepemimpinan dikembangkan oleh Fredler pada tahun 1967. Model tersebut mengendalikan bahwa prestasi kelompok tergantung antara interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan tidaknya suatu situasi. Nah, di dalam teori model kepemimpinan kontingensi ini terdapat gaya pemimpin, di mana 2 gaya untuk mengukur suatu kepemimpinan itu adalah 1. Berorientasi pada tugas atau kepemimpinan mengendalikan menstruktur, dan yang kedua adalah berorientasi hubungan atau kepemimpinan pasif serta penuh perhatian. Nah, di dalam model kontingensi ini juga terdapat menguntungkan tidaknya suatu situasi dalam kepemimpinan. Terdapat 3 faktor situasi yang nampaknya paling penting dalam menentukan kekuasaan dan pengaruh terhadap pemimpin. Yang pertama adalah apakah hubungan pemimpin anggota tersebut baik atau buruk. Itu adalah hal yang terpenting yang dapat melakukan situasi. Yang kedua adalah apakah tugas-tugas terstruktur atau tidak terstruktur, dan yang ketiga apakah kekuasaan posisi secara relatif atau lemah. Baiklah, di dalam teori kontingensi ini Fredler juga menyatakan mencocokkan orang pada tugas kepemimpinan melalui seleksi dan pelatihan belum berhasil secara meyakinkan. Tentunya lebih mudah mengubah hampir semua hal dalam situasi kerja dibandingkan dengan mengubah kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang. Langsung saja kita akan membahas model yang kedua, yaitu model kepemimpinan Fromm-Yatton pada tahun 1973. Fromm-Yatton mencoba menyediakan suatu model normatif yang dipakai oleh seseorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Model normatif menyajikan suatu model menjelaskan bagaimana seseorang pemimpin harus memimpin dalam berbagai situasi. Model ini menunjukkan bahwa tidak ada kecocokan pemimpin tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi. Dalam mengembangkan model mereka, Fromm-Yatton membuat sejumlah asumsi, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Model tersebut harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dan menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi. Yang kedua, tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan oleh semua situasi. Yang ketiga adalah perhatian utama terletak pada masalah yang dipecahkan situasi di mana terjadinya permasalahan tersebut. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi lain. Dan yang terakhir, terdapat sejumlah proses sosial yang mempengaruhi kadar keikutsertaan bawahan dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, di dalam model Fromm-Yatton ini juga terdapat keefektifan keputusan yang terdiri dari kualitas dan penerimaan. Kualitas keputusan mengacu pada aspek objektif suatu keputusan yang mempengaruhi prestasi bawah di luar dampak langsung dari motivasi.
Penerimaan keputusan dalam suatu kepemimpinan adalah tingkat komitmen bawahan terhadap keputusan tersebut. Untuk memastikan apakah suatu masalah memerlukan komitmen, pemimpin harus mengkaji dua hal, yaitu yang pertama, apakah bawahan harus melaksanakan keputusan dalam kondisi yang memerlukan adanya inisiatif dan pertimbangan. Yang kedua, apakah bawahan mempunyai kemungkinan merasa sangat kuat tentang keputusan tersebut. Jika jawaban salah satu atau kedua pertanyaan tersebut ya, maka masalah itu mempunyai persyaratan penerimaan. Jika bawahan dapat menerima keputusan tersebut, mereka akan lebih yakin untuk menerapkan keputusan tersebut secara efektif. Di dalam model Fromiaton atau model normatif ini juga terdapat gaya pengambilan keputusan kepemimpinan atau pemimpin. Masalah situasi individu adalah situasi di mana penyelesaian masalah tersebut hanya mempengaruhi satu dari pengikut pemimpin. Masalah situasi yang mempengaruhi beberapa pengikut diklasifikasikan sebagai masalah kelompok. Itu merupakan gaya pengambilan keputusan suatu kepemimpinan. Nah, di dalam model Fromiaton ini juga terdapat proses diagnostik bagi pemimpin. Nah, di bagian diagnostik ini, dengan melakukan diagnosis yang teliti, pemimpin akan memperkecil kemungkinan terjadinya penurunan kualitas dan penerimaan keputusan. Nah, di dalam model ini juga terdapat riset atas model Fromiaton ini. Riset dalam model Fromiaton ini dibagi menjadi dua, yaitu riset verifikasi, yaitu menguji situasi pengambilan keputusan dan perilaku sebenarnya dalam situasi tertentu. Yang model kedua, riset kedua adalah riset deskriptif, telah mencoba memahami lebih baik bagaimana pemimpin atau manajer berperilaku secara aktual, bukan bagaimana pemimpin harus berperilaku. Nah, di dalam model Fromiaton ini terdapat kritik atas model Fromiaton. Fiel pada tahun 1979 pertama mengandalkan atas data laporan yang dibuat sendiri dipandang sebagai ancaman utama terhadap kesalahan model tersebut. Kedua, metode yang baru saja diuraikan untuk menentukan pandangan pemimpin tentang perilaku yang sukses atau tidak sukses tunduk pada pengaruh pelaksanaan eksperimen dan keinginan. Langsung saja kita bahas model yang ketiga, adalah model yang terakhir, yaitu model jalan tujuan atau path goal model. Model jalan tujuan ini mencoba memperkirakan keefektifan kepemimpinan dalam situasi yang berbeda. Menurut model ini, pemimpin adalah efektif karena dampak positifnya terhadap motivasi, kemampuan bekerja, dan kepuasan pengikutnya atau bawahannya. Nah, maka dari itu teori ini disebut teori jalan tujuan karena menitikberatkan atas cara pemimpin mempengaruhi persepsi pengikut tentang tujuan, pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Nah, di dalam model jalan tujuan ini terdapat proposisi utama pendekatan jalan tujuan. Teori jalan tujuan telah mengarah pada pengembangan dua proposisi penting House of Mitchell, path goal theory of leadership. Yang pertama adalah perilaku pemimpin adalah efektif seandainya bawahan menganggap perilaku semacam itu merupakan sumber kepuasan langsung atau sebagai sarana untuk mencapai kepuasan yang akan datang atau masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua, perilaku pemimpin akan bersifat memotivasi seandainya hal tersebut membuat kebutuhan akan kepuasan bawahan tergantung pada prestasi yang efektif dan melengkapi lingkungan bawahan dengan menyediakan bimbingan, kejelasan, dan imbalan yang diperlukan bagi prestasi yang efektif kepada bawahan. Di dalam model jalan tujuan ini juga terdapat kritik atas model arah tujuan. Greenhill pada tahun 1979, suatu tujuan atau pendekatan jalan tujuan mengemukakan bahwa model tersebut hanya menghasilkan beberapa hipotesis. Tercatat bahwa secara konsisten telah menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur bawahan, semakin tinggi hubungan antara perilaku pemimpin yang suportif dengan keputusan bawahan. Di dalam model tujuan ini, yang terakhir itu ada perbandingan pendekatan menurut situasinya. Kalau Anda pengen tahu, lihat gambar di atas ya, mengenai perbandingan pendekatan menurut situasi dalam model jalan tujuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai teori atribusi pemimpin. Yang mana teori atribusi pemimpin ini menekankan bahwa teori atribusi ini terutama menyangkut pada proses kognitif. Nah, di mana seseorang itu dapat mengartikan perilaku sebagai petunjuk tertentu dalam lingkungan yang relevan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan lagi mengenai contoh gaya kepemimpinan. Yang mana contoh gaya kepemimpinan itu ada 9. Yang pertama itu adalah kepemimpinan delegatif. Yang mana kepemimpinan delegatif ini memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing.
birokrasi, yang mana gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi anggota untuk melakukan inovasi. Nah, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga adalah kepemimpinan otokratis, yang mana gaya kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Nah, ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Selanjutnya yang keempat adalah kepemimpinan partisipatif, yang mana gaya kepemimpinan ini memberikan ruang gerak pada para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan atau membuat sesuatu keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pemimpin dan juga bawahan. Nah, yang kelima adalah kepemimpinan transformasional, yang mana gaya kepemimpinan ini dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka anggota yang mengikutinya. Nah, para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, yang keenam adalah kepemimpinan melayani. Nah, hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat yang melayani dengan standar moral spiritual. Nah, yang ketujuh adalah kepemimpinan karismatik, yang mana gaya ini pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan juga secara emosional percaya dan ingin berkontribusi dengan bersama pemimpin yang karismatik itu tadi. Nah, yang kedelapan adalah kepemimpinan situasional, yang mana gaya kepemimpinan situasional ini mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, yang terakhir adalah yang kesembilan, yaitu kepemimpinan transaksional, yang mana kepemimpinan ini jenisnya cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan juga bawahan, di mana pemimpin itu akan memberikan reward ketika bawahan itu berhasil melaksanakan tugas yang diselesaikan sesuai kesepakatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus kepemimpinan yang berhasil, yaitu oleh Bill Gates. Bill Gates ini adalah pendiri perusahaan Microsoft yang sering menyisihkan uangnya untuk amal melalui Bill and Melinda Gates Foundation, yang mana itu merupakan yayasan yang dimiliki Bill dan istrinya. Nah, tercatat hingga akhir tahun 2014, yayasan ini telah menyumbangkan dana sekitar 44,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk beberapa program di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Nah, kekayaan bersih yang dimiliki Bill Gates ini adalah sekitar 90 miliar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pemimpin yang gagal, yaitu oleh Rodrigo Rato, pimpinan Bankia Spanyol, yang mana ia mengundurkan diri sebagai ketua lembaga pemberi pinjaman di Spanyol, yaitu Bankia, pada bulan Juli. Nah, kemudian Rato ini adalah salah satu mantan menteri keuangan Spanyol dan mantan managing director IMF. Nah, dia ini sedang diselidiki untuk kasus penipuan, penetapan harga, dan juga pengelapan sehubungan dengan runtuhnya Bankia dan bailout oleh pemerintah Spanyol. Nah, Rato ini memiliki gelar MBA dari High School UC Berkeley of Business. Nah, pada tahun 2011 itu Bankia mengumumkan keuntungan sebesar 309 juta euro setelah Rato mengundurkan diri. Setelah sebelumnya Bankia itu rugi sebesar 3 miliar euro. Jadi gimana? Udah tau kan pemimpin atau kepemimpinan yang ideal itu? Tidak dong.
Nah, kesimpulan yang bisa aku ambil, definisi dari kepemimpinan itu memang berbeda dari setiap sudut pandangnya. Mulai dari Robbins yang mengemukakan kepemimpinan lebih ke arah kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Vecchio berpendapat kepemimpinan tentang orang yang berusaha mewujudkan keinginan suatu organisasi. Lalu ada Gibson, Ivan Savage, Don Lee, dan Knospeak yang beranggapan tentang kepemimpinan ialah mempengaruhi atau memotivasi seseorang dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada Maxim dan Glino yang berpandangan ke ranah mempengaruhi atau memotivasi anggota organisasi untuk sukses. Namun, sebagian besar menyatakan bahwa kepemimpinan itu berkaitan dengan perilaku pemimpin, dapat atau tidak mempengaruhi anggota organisasi, gunanya untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Jadi, dari penjelasan materi kepemimpinan tadi, sudahkah kalian menemukan pemimpin yang ideal? Berikut adalah lampiran daftar pustaka sebagai referensi dari materi kami. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.